Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita langsung saja bergabung bersama rekan Nadia Valeri di sana. Selamat pagi rekan Nadia, 10 menit berlalu saja Baradae meninggalkan rutan Baris Krim Polri. Lalu bagaimana persiapan menyambut Baradae di PN Jaksel pagi hari ini? Silakan Nadia. Ya, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan, terdakwa Barada Richard Eliezer sudah dalam perjalanan dari rutan Baris Krim Polri menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini juga sejumlah persiapan di sini telah dilakukan menjelang sidang yang diagendakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Untuk agenda persidangan hari ini, Pram dan juga pemirsa, ini merupakan sidang lanjutan untuk terdakwa Barada Richard Eliezer dan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, di mana hari ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 12 orang saksi yang merupakan keluarga dari korban almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, diantaranya yakni kedua orang tua Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat dan juga Rosti Simanjuntak, kemudian pengacara keluarga Kamarudin Simanjuntak, beserta juga dengan pacar dari Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak, serta kerabat dekat lainnya dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sebelumnya memang dalam persidangan pekan lalu ini, Pram dan juga pemirsa, pengacara dari Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, sebetulnya meminta Jaksa Penuntut Umum agar saksi yang dihadirkan ini merupakan para saksi terdakwa ataupun saksi pelaku, diantaranya yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan juga Bribka Riki Rizal. Namun berdasarkan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum, kalau mengacu pada KUHP, saksi yang pertama kali harus dihadirkan dalam persidangan adalah keluarga dari pihak korban. Dan untuk persidangan nanti juga Barada Richard Eliezer ini akan dihadapkan pertama kalinya dengan keluarga korban almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Mereka akan ditempatkan di satu ruang sidang dan nantinya keterangan para saksi ini akan diperdengarkan untuk menjadi barang bukti dalam agenda persidangan hari ini. Sebelumnya kalau melihat dari persidangan pekan lalu, memang ada keterangan yang berbeda antara terdakwa Ferdi Sambo dan juga terdakwa Barada Richard Eliezer, di mana Ferdi Sambo melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa pihaknya ataupun Ferdi Sambo ini hanya menyuruh Barada Richard Eliezer untuk menghajar korban, bukan menembak. Sementara Barada Richard Eliezer mengaku memang mendapatkan perintah untuk menembak almarhum Brigadir Yosua. Kemudian juga terdakwa Ferdi Sambo tidak mengakui bahwa dia merupakan salah satu yang ikut melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua dan menyatakan hanya Barada Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan seluruhnya hingga meninggalnya almarhum Brigadir Yosua. Untuk kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini memang sejauh ini dalam tahap persidangan Barada Richard Eliezer maksud kami menjadi satu-satunya terdakwa yang tidak mengajukan nota keberatan ataupun eksepsi. Sementara 4 terdakwa lainnya yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan juga Bribka Riki Rizal ini sebelumnya mengajukan nota keberatan ataupun eksepsi atas dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum. Adapun keempat terdakwa lainnya mengajukan eksepsi dengan alasan mereka merasa bahwa dakwaan yang telah disusun tersebut tidak lengkap dan juga tidak cermat, terutama menjelaskan peristiwa yang terjadi di Magelang 1 hari sebelum pembunuhan Brigadir Yosua yang disebut-sebut ini menjadi motif perencanaan pembunuhan oleh terdakwa Ferdi Sambo. Oleh karena itu untuk persidangan keempat terdakwa lainnya ini masih dilanjutkan besok dengan agenda putusan selah atau mendengarkan putusan dari majelis hakim terkait dengan eksepsi yang diajukan para terdakwa. Sementara untuk Barada Richard Eliezer ini persidangannya sudah satu tahap lebih cepat, yakni sudah ke tahap pemeriksaan saksi-saksi. Ya, Pram. Ya, Nadia, ada 12 saksi dari pihak keluarga yang didatangkan dari JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pagi hari ini. Apakah menurut pengamatan Anda di sana mereka sudah tiba di PN Jaksel pagi ini? Ya, Pram, berdasarkan pantauan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat ini belum terpantau adanya kedatangan baik dari kuasa hukum keluarga korban Kamarudin Simanjuntak maupun ke-12 orang saksi yang rencananya akan dihadirkan pada persidangan hari ini, yakni orang tua korban, kemudian adik, kakak, paman dan juga bibi, serta pacar dari almarhum Brigadir Yosua. Namun berdasarkan keterangan dari pihak kuasa hukum keluarga korban Kamarudin Simanjuntak bahwa memang hari ini dipastikan 12 orang saksi dari keluarga almarhum Brigadir Yosua yang akan dihadirkan ini langsung mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mereka sebelumnya juga telah tiba di Jakarta. Langsung terbang dari Jambi dan sudah tiba pada Minggu 23 Oktober dan juga Senin 24 Oktober kemarin. Ya, Pram. Artinya rekannya dia 12 saksi benar-benar akan hadir langsung di PN Jaksel, tidak melalui Zoom?
Ya, Pram, sudah dikonfirmasi oleh kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak bahwa ke-12 orang saksi yang telah dipanggil oleh jaksa penuntut umum ini mereka akan memberikan kesaksian secara langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak melalui daring, dan mereka juga dipastikan sudah hadir di Jakarta 1 hingga 2 hari kemarin untuk mempersiapkan terkait dengan pelaksanaan sidang pada pagi hari ini. Pram. Ya, lalu bagaimana dengan pengamanan para saksi nanti, rekan Nadia? Ya, Pram, tentunya untuk para saksi yang dihadirkan hari ini, mereka juga akan dilakukan pengamanan dan juga penjagaan, di mana dari pihak pengadilan juga akan mengawal langsung kedatangan mereka di sini. Dan memang kalau kita melihat juga dari pengamatan pada sidang pekan lalu, untuk pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dilakukan secara cukup ketat, di mana personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga Polsek setempat ini terus bersiaga menjelang sidang dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sehingga nantinya untuk pengamanan ini tetap dilakukan baik dari kedatangan para terdakwa maupun kedatangan para saksi, terus akan dilakukan pengamanan ketat oleh aparat kepolisian dan juga mengawal jalannya sidang agar tetap berlangsung kondusif. Ya, Pram. Ya, Nadia, ini mengingat jumlahnya 12 orang, tidak sedikit. Nanti jalannya persidangan nanti adalah apakah dari informasi dapat Anda dapatkan di PN Jaksel, apakah nanti satu persatu atau secara bersama semua akan dikeluarkan? Ya, Pram, terkait dengan bagaimana nantinya mekanisme sidang, apakah ke-12 orang saksi ini kemudian akan memberikan keterangan secara satu persatu, ataukah mereka akan dikelompokkan dan memberi keterangan secara bersama-sama, ini juga tentunya nanti mekanisme sidang yang akan diatur baik dari majelis hakim maupun jaksa penuntut umum. Dan hingga saat ini kami juga belum mendapatkan kepastian bagaimana nanti untuk mekanisme sidang ini akan berjalan. Namun informasi yang kami dapat, sidang akan dilanjutkan ataupun dilaksanakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di mana hari ini jadwal persidangan hanya ada satu terdakwa saja, yakni Barada Richard Eliezer. Sementara untuk keempat terdakwa lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua baru akan menjalani persidangan pada Rabu esok. Karena memang Barada Richard Eliezer yang berstatus sebagai justice kolaborator ataupun saksi pelaku yang bekerja sama harus menjalani sidang di hari yang terpisah dengan keempat terdakwa lainnya. Karena Barada Richard Eliezer memiliki status sebagai justice kolaborator, maka harus diberikan perlindungan khusus, dan juga Barada Richard Eliezer akan mendapatkan pengawalan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selama berlangsungnya persidangan hari ini. Ya, Pram. Baik, Nadia Valeri melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih akan menunggu update terbaru dari Anda. Terima kasih rekan Nadia.